Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Jin merupakan sosok yang tak kasat mata. Kehadirannya terkadang tak kita hiraukan. Bahkan kita pun tak menyadari bahwa dalam diri kita terdapat jin yang selalu mendampingi kita. Ialah Qorin, jin pendamping manusia selama hidup di dunia. Banyak kejadian yang dikisahkan oleh manusia tentang hantu atau roh yang sudah meninggal. Kita bisa melihat di acara-acara televisi dewasa ini yang mengemasnya dengan sajian yang menarik. Seseorang bercerita bahwa suatu ketika ditemui oleh si Fulan. Ternyata diketahui bahwa si Fulan tersebut baru saja meninggal dunia. Kisah-kisah sejenis ini sangatlah banyak ragam kejadiannya. Misalnya saja mengenai seseorang yang kerasukan. Maka kebanyakan manusia mengira bahwa roh orang yang sudah meninggal itu bergentayangan. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan kejadian orang yang baru meninggal tersebut sampai membuat segolongan aliran berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu akan menitis kembali. Mereka menyebut bukti-bukti kejadian yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan juga hasil dari cerita-cerita seperti tersebut di atas. Pasti kejadian ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tahukah Anda, biasanya ketika seseorang kerasukan dan mengaku dirinya adalah sosok yang telah meninggal, itu bukanlah setan. Iya, yang merasuki tubuh seseorang itu merupakan sahabat almarhum atau almarhumah yang tidak lain adalah Qorin atau jin pendamping yang selalu mendampinginya sewaktu hidup. Jadi ia tahu betul apa yang dilakukan almarhum atau almarhumah sewaktu hidup. Siapakah Qorin itu sebenarnya? Apakah ia jin pendamping yang baik atau jahat bagi orang yang mendampinginya? Mengapa Qorin tidak meninggal menyusul orang yang didampinginya ke alam baka atau kekal? Secara bahasa, Qorin berarti teman atau pasangan. Karena itu, Qorin sering diartikan sebagai teman yang selalu mendampingi kita di mana saja kita berada. Layaknya teman, ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu juga dengan Qorin. Ia kadang memiliki pengaruh baik pada kita, kadang juga memiliki pengaruh buruk pada kita. Tetapi pengaruh kita sebagai manusia lebih tinggi dibandingkan pengaruh Qorin terhadap kita. Qorin sudah ada sejak kita lahir. Karena itu ada yang mengistilahkan Qorin itu pasangan kembar kita. Hanya saja ia bentuknya ghaib dan tak terlihat. Sebagai pasangan yang selalu mengikuti kita kemana saja, sudah pasti ia tahu betul apa yang kita kerjakan semasa hidup. Sehingga Qorin bisa menyampaikan keinginan-keinginan yang ingin disampaikan almarhum atau almarhumah saat hidupnya yang belum sempat terucap. Ibnu Mas'ud menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah salah seorang dari kalian melainkan ada pendampingnya dari golongan jin?" Mereka bertanya, "Juga padamu ya Rasulullah?" "Iya, juga bagiku. Hanya saja aku telah mendapat perlindungan dari Allah sehingga aku selamat. Ia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. At-Tabarani juga mengisahkan riwayat dari Suraik bin Thariq. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang di antara kalian melainkan ada baginya seorang setan." Mereka bertanya, "Juga bagimu ya Rasulullah?" "Iya, juga bagiku, tetapi Allah melindungiku sehingga aku selamat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Konon, jin Qorin yang mendampingi Nabi itu bernama Habib al-Huda dan ia beragama Islam. Disinyalir jin Nabi ini masih hidup hingga sekarang dan tinggal di Baqi. Di sana ia memiliki majelis dakwah yang kerap kali didatangi oleh jin-jin lainnya yang beragama Islam. Jadi layaknya manusia, jin juga memiliki tempat untuk belajar dan mengajar.
Seperti halnya manusia, Korin juga ada yang beragama Islam, ateis, Kristen, dan Yahudi. Konon Korin yang non-muslim ini bertengger di bahu kiri pada orang yang didampinginya. Sebaliknya, Korin yang muslim berada di bahu kanan. Dia selalu membantunya untuk taat kepada Allah. Jika kita lupa sholat, dia mengingatkan dan membangunkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang didampinginya kecuali ia sedang menggauli istrinya. Ketika sang suami istri sudah masuk kamar dan pintu ditutup, maka Korin pun dengan sekejap sudah berada di Mekah untuk sholat di sana dan balik lagi dengan sekejap ke rumah muslim tersebut. Said Al-Jariri mengomentari ayat yang berbunyi, "Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Ia berkomentar, "Telah sampai berita kepada kami bahwa orang kafir apabila dibangkitkan pada hari kiamat, setan akan mendorong dengan tangannya, hingga ia tidak bisa melawannya sampai Allah menempatkannya di api neraka. Dan ketika itu ia berkata, 'Aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat.'" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 38. Sementara orang mukmin akan diwakilkan padanya malaikat, sampai ia diadili di antara manusia dan menempatkannya dalam surga. Demikianlah orang yang berpaling dari petunjuk yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka baginya akan diadakan oleh Allah, yaitu syaitan yang akan menyesatkannya. Tidak seperti manusia, Korin tidak dapat mati hingga hari kiamat, sebab ia merupakan bangsa jin. Seperti bangsa jin lainnya, ia pun tidak bisa mati, kecuali saat datangnya hari kiamat. Maka dari itu, ketika yang didampinginya meninggal, Korin kerap kali menampakkan wujudnya seperti diri orang yang dulu didampinginya. Biasanya Korin ini berperilaku persis seperti orang yang didampinginya. Jika orang yang didampinginya adalah orang yang soleh, maka ia akan berperilaku persis seperti orang itu, meskipun orang itu sudah meninggal. Karena itu kerap kali kita mendengar kisah-kisah tentang orang soleh yang sudah meninggal dunia, tetapi kita masih melihatnya sedang mengaji di masjid, beribadah, dan sebagainya. Sebagian orang menilai itu karena karomahnya, padahal itu adalah Korin yang dulu mendampinginya akan persis melakukan perilaku orang yang didampinginya saat hidup. Bagi kita orang awam akan timbul pertanyaan, apakah jin pendamping muslim itu juga muslim? Jawabnya tidak mesti. Kadang-kadang jin pendamping seorang muslim itu adalah jin muslim, tetapi ada juga jin kafir, ateis, penyembah berhala, Kristen maupun Yahudi. Jin pendamping yang muslim sangat mencintai orang muslim yang didampinginya dalam derajat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Dia melindungi manusia yang didampinginya dari berbagai bahaya dan membantunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk melindungi diri dari jin Korin, maka perbanyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.